Selamat malam. Hari ini saya akan membacakan cerita malam yang berjudul Senyuman Kakek Tua. Aku biasa dipanggil Aldi. Keseharianku aku lakukan untuk berjualan di kota kelahiranku. Dan setiap seminggu sekali, aku pergi ke desa untuk mengecek ternak ikan yang aku titipkan ke pamanku. Sebenarnya agak malas pergi ke desa, karena jika malam tiba, suasana di sana sangat sepi dan agak mencekam. Dan hari ini adalah hari di mana aku harus pergi ke desa. Singkat cerita, aku sudah sampai di rumah pamanku sekitar pukul 8 pagi. Rumah pamanku tidak terlalu besar, hanya memiliki 3 kamar. Biasanya sih, jika menginap di rumah paman, aku numpang tidur di kamar sepupuku. Sebenarnya ada kamar kosong di belakang. Tapi saat terakhir aku ke desa, kamar itu sangat kotor. Dan tempat tidurnya pun sudah rusak. Mungkin karena sudah lama tidak dipakai. Tapi untuk sekarang, kamar itu sudah dibersihkan dan tempat tidurnya pun sudah dibetulkan oleh paman. Dan kamar ini pun jadi agak terang dibandingkan dengan dulu, karena paman menambahkan lubang di langit-langit agar jika pagi datang, sinar matahari masuk ke dalam kamar. Jadi untuk saat ini aku tidur di kamar itu. Selesai membereskan barang-barangku dan beristirahat sejenak, aku langsung pergi ke kolam ternak ikan yang ada di belakang rumah pamanku. Tak terasa sudah mau malam, aku dan pamanku lekas pulang. Setelah selesai makan malam dan berbincang dengan pamanku, waktu menunjukkan pukul 11 malam. Aku dan pamanku langsung pergi ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Saat masuk kamar, hawa dingin mulai terasa, apalagi suasana desa sangat hening dan yang terdengar hanya suara angin, membuat bulu kuduku berdiri. Tapi tak terlalu kuhiraukan karena badanku sangat lelah dan ingin segera beristirahat. Beberapa saat setelah aku tidur, terdengar ada seseorang yang mengetuk pintu kamar. Aku kira itu paman atau mungkin sepupuku. Aku bangun dan kubukakan pintu kamar. Tapi saat kubuka, tidak ada siapa-siapa di sana. Mungkin sepupuku iseng. Kututup kembali pintu kamar dan ingin melanjutkan tidurku. Tapi saat aku berjalan menuju tempat tidur, terdengar kembali ada yang mengetuk pintu kamar. Karena malas untuk membukakan pintu, aku hanya berbicara,
Masuk aja. Tapi setelah itu, suara ketukan pintu itu berhenti. Rasa penasaranku mengalahkan rasa malasku dan rasa kantukku. Aku keluar kamar, dan benar, masih tidak ada siapa-siapa di luar kamar. Lalu aku berjalan menuju kamar sepupuku, dan saat ku buka, sepupuku sedang duduk menghadap pintu kamar, dan dia lalu melihatku dan tersenyum. Lalu aku berkata, "Kamu yang ngetuk tadi, canda mulu. Udah malam bukannya tidur." Dan dia masih saja tersenyum kepadaku. Lalu aku kembali ke kamar. Dan saat aku baru saja memejamkan mata, kembali terdengar suara. Tapi untuk sekarang, suara itu adalah suara seseorang yang sedang memanggilku. Aku kira itu sepupuku lagi. Tapi selang beberapa saat setelah ada orang yang memanggilku, ada pesan masuk di HP-ku. Dan saat ku baca, itu pesan dari sepupuku yang berisi bahwa dia tidak bisa pulang dan akan menginap di rumah temannya karena tugas sekolah yang masih belum selesai. Aku terdiam beberapa saat. Dan berpikir, siapa tadi yang ada di kamar sepupuku? Aku lalu mengambil selimutku dan berharap aku segera tidur dan malam ini akan segera terlewati. Tapi saat aku memejamkan mata, suara itu terdengar kembali. Perlahan ku buka mataku dan kulihat ke sekelilingku. Mataku tertuju kepada lubang yang berada di atas kepalaku. Lubang yang baru dibuat oleh pamanku agar ketika pagi datang, sinar matahari masuk. Dan saat kulihat lubang itu, aku melihat sesosok kakek tua yang sedang tersenyum kepadaku. Wajahnya pucat dan matanya merah. Lalu dia berkata kepadaku, "Jang, aki ngilu sari, Jang." Aku hanya bisa terdiam dan terus melihat kakek itu. Kakek itu terus tersenyum kepadaku. Dan senyumnya pun semakin melebar. Kutarik kembali selimutku untuk menutupi seluruh badanku. Dan aku mulai berdoa sebisaku. Aku terus berdoa dan berharap pagi segera tiba.
Lalu terdengar azan. Aku pun mulai tenang. Perlahan ku buka selimutku dan kulihat kembali lubang itu. Kali ini kakek itu sudah tidak ada di sana. Aku pun mulai bisa tertidur. Saat bangun, aku langsung menghampiri pamanku dan kuceritakan semua yang kualami tadi malam. Pamanku berkata, jika sosok yang aku temui tadi malam adalah penunggu rumah ini. Dan sosok itu ingin menyapaku.